Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Durratul Bahiyah ala Mutammimati al-Ajurrumiyah. Dan sekarang kita masuk ke matan. Dan apa yang di kotak itu aslun itu matannya ya. Matan al-Ajurrumiyah. Matan Mutammimati al-Ajurrumiyah. Apa arti mutammimah? Penyempurna. Penyempurna al-Ajurrumiyah. Jadi matan ini dan kita menggunakan syarah Durratul Bahiyah itu adalah penyempurna dari al-Ajurrumiyah, kitab sebelum yang kita bahas. Di sini penulis rahimahullah ta'ala mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti kebiasaan para ulama dalam memulai karangan-karangannya. Yang kita sering membahas, kenapa mereka memulai dengan basmalah, karena mengikuti Al-Quran, mengikuti kebiasaan para rasul, mengikuti kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para salaf untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa itu? Itu faedah luar biasa itu. Karena biasanya nanti hanya untuk mengikuti sunnah Nabi dan Al-Quran. Tadi apa aja? Agar mengikuti Al-Quran. Kedua, sunnahnya para rasul. Para rasul. Apa contohnya di dalam Al-Quran? Bahwasanya ada nabi selain Nabi Muhammad yang mengawali dengan basmalah. Ahsan. Kaifal ayah? Barakallahu fiik. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, beliau mengirim surat tersebut, isinya diawali dengan Bismillah. Maka orang yang mengawali, para ulama yang mengawali karangannya dengan basmalah itu juga untuk dalam rangka mengikuti para rasul. Yang kedua, yang ketiga mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Ada yang tahu hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka hilang keberkahannya. Itu hadis Nabi. Berarti mengamalkan hadis Nabi. Tadi yang pertama apa? Al-Quran. Kedua, mengikuti para rasul. Ketiga, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, mengikuti para salaf. Nah, mereka para salaf Abu Bakar tentu mengamalkan, mencontohi apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, agar mendapatkan keberkahan dengan nama-nama Allah dan juga agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah berselawat dan memberikan salam kepada pemimpin kita Muhammad yang kita sering mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang ucapan kita, perbuatan kita enggak pantas untuk menamakan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih suka mengikuti kebiasaan, gaya pakaian orang-orang kafir daripada mengikuti kebiasaan, gaya pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu merugi. Bahkan orang-orang yang di pondok pesantren pun seharusnya dia memeriksa dirinya. Kenapa ya kok ana sampai saat ini kalau keluar tidak berpakaian-pakaian syar'i? Kok ana lebih suka pakaian yang ketat, baju-baju yang ada tengkoraknya, pakai topi. Ya. Kok ana kenapa nggak pakai jubah, pakai gamis, celana gombrang, pakai peci? Padahal ana di pondok pesantren. Waduh, jangan-jangan anak termasuk orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan sunnah Nabi. Lihat, hati-hati begitu seorang. Jadi jangan kita kira kita yang tidak mau mengamalkan sunnah. Karena sebenarnya apa? Allah yang gak mau antum mengamalkan sunnah. Allah tidak memberikan taufik kepada antum untuk mengamalkan sunnah. Paham kan? Ubah mindset antum. Ketika antum tidak mau mengamalkan sunnah, jangan antum kira antumnya yang tidak mau. Padahal Allah yang gak mau antum mengamalkan sunnah. Tidak menginginkan, tidak memberikan taufik, kemudahan, pertolongan untuk antum mengamalkan sunnah. Oleh karena itu lihat, waduh, jangan sampai ini anak termasuk orang-orang yang tidak diberikan taufik. Amalkan sunnah lah. Cinta dengan Nabi SAW. Orang cinta itu dia berusaha untuk menirunya. Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya. Wa ba'd. Ya, adapun i'rab wa ba'du itu nanti dibahas di kitab yang lebih luas ya. Fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun limasaili al-ajurrumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalati. Lihat itu harakatnya, minal mutawwalati. Kata penulis rahimahullah ta'ala, fahadhihi muqaddimatun, ini adalah pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab, yaitu pada kitab Mutammimatun limasaili al-ajurrumiyah, penyempurna permasalahan-permasalahan al-ajurrumiyah. Karena kitab al-ajurrumiyah itu kitab pertama kalau kita sekarang ini. Namanya kitab pertama pasti membahasnya secara global. Ada materi-materi bab-bab yang tidak dibahas di situ. Untuk pemula. Maka datanglah setelah itu kitab Mutammimah, penyempurna. Tangga selanjutnya, tahapan yang kedua setelah al-ajurrumiyah. Penyempurna untuk permasalahan-permasalahan al-ajurrumiyah. Nanti ini mirip-mirip seperti al-ajurrumiyah tapi lebih sempurna. Takunu wasitatan, yang kitab ini mutammimatun, ya takunu itu kembali ke mutammimatun isimnya. Wasitatan, menjadi perantara. Bainaha wa baina ghairiha, antaranya. Ha kembali kemana lagi? Tadi kan anak katakan takunu, isim kananya kembali kemana? Mutammimatun. Yang mutammimah ini, kitab mutammimah ini, penyempurna permasalahan-permasalahan jurumiyah, menjadi wasitotan, perantara. Bainaha, antara dia itu siapa? Mutammimah. Ahsan. Antara kitab mutammimah ini wa baina ghairiha, dan antara selainnya
minal mutawwalat, dari kitab-kitab yang luas. Jadi kitab ini kan kitab kedua. Oleh karena itu perantara nih antara kitab Mutammimah dengan kitab-kitab yang luas. Selanjutnya nanti Qatrun Nada, nanti ada Alfiyah Ibnu Malik, nanti Syarah Ibnu Aqil, dan banyak lagi yang lebih luas. Nafa'allahu ta'ala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati innahu qaribun mujibud da'awati. Di sini penulis rahimahullah ta'ala berdoa, nafa'allahu ta'ala biha, semoga Allah memberikan manfaat dengannya. Kembali kemana lagi? Mutammimah, ahsan. Kalau antum nggak tahu, tulis aja, nggak apa, di bawahnya atau di atas domir tersebut Mutammimah, gitu kan. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab Mutammimah ini. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana dia, yaitu Allah, telah memberikan manfaat kepada kitab asalnya, yaitu apa? Al-Ajurumiyah. Kitab Al-Ajurumiyah bermanfaat. Allah jadikan kitab itu bermanfaat. Maka di sini pengarang kitab Mutammimah, penyempurnanya Al-Ajurumiyah, berdoa, berharap kepada Allah sehingga kitab Mutammimah ini dapat bermanfaat sebagaimana bermanfaatnya kitab asalnya, yaitu Al-Ajurumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamati, dalam kehidupan dan setelah kematian. Innahu qaribun mujibu da'awat, sesungguhnya Allah maha dekat dan maha mengabulkan doa-doa. Itu matannya. Sekarang syarahnya. Qala syarih hafizallahu ta'ala, ya beliau masih hidup, Syekh Ahmad bin Thabit ini, dia sama pensyarahnya dengan Tuhfatul Washabiyah. Tuhfatul Washabiyah siapa pensyarahnya? Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi. Ini juga sama. Ad-Durratul Bahiyah, nama pensyarahnya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Washabi hafizallahu ta'ala. Qala Abu Abdillah, kunyah beliau Abu Abdillah. Ibtada al-musannifu rahimahullahu bil basmalati. Perhatikan harakat dan terjemahan nih. Karena udah mulai cepat, nggak seperti sebelum-sebelumnya lambat. Kasya'ni kathirin minal musannifina. Kenapa? Iqtidaan bi kitabillahi al-azizi. Haitsu unzilal basmalatu, atau bisa juga dibaca anzalal basmalata. Tinggal disesuaikan, unzilal basmalatu atau anzalal basmalata fibtidai kulli suratin. Itu yang pertama, sebabnya. Yang kedua, wa amalan bisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yabtadi'u biha fi rasailihi ilal muluki wa ghairihim yad'uuhum ila Allah subhanahu wa ta'ala kama huwa masyhurun fi sahihaini wa ghairihima. Perhatikan, berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, qala Abu Abdullah, ibtada al-musannifu bil basmalati, penulis memulai dengan basmalah. Ibtada itu isim fi'il atau huruf fi'il? Ahsan. Fi'il apa? Madi. Barakallahu fiik. Kau bisa tahu dia fi'il madi? Aina al-mirwaha hadha? Khudil mirwaha. Kaif masaldi? Apa fi'il madi? Kau bisa tahu dia fi'il madi? Bisa menerima ta'nis. Alfi, al-musannif, apa i'rabnya? Fa'il. Barakallahu fiik. Faruk, fa'il itu marfu, mansub atau majrur? Marfu. Barakallahu fiik. Ibtada al-musannifu rahimahullahu bil basmalati, penulis memulai dengan basmalah. Kasya'ni kathirin minal musannifina, kasya'ni seperti kebiasaan kebanyakan dari para pengarang. Ya, sya'ni, ya dia mudhaf. Kathirin mudhaf ilaih. Ya, sya'an itu dia kebiasaan. Kenapa mengawali karangannya dengan basmalah? Di sini disebutkan 2 sebab saja. Tadi kita sebutkan bersama-sama berapa sebab? 6. Yang pertama, iqtidaan bi kitabillahil azizi, dalam rangka mengikuti kitab Allah yang maha perkasa, Al-Quranul Karim. Apa ya Rabb iqtidaan?
Ada yang tahu apa i'rab iktidaan? Azam. Fi'il. Belum. Apa i'rab iktidaan? Bukan maf'ul bi. Mana itu fi'ilnya? Agar dalam rangka mengikuti. Apa? Maf'ul li ajli, ahsan. Maf'ul li ajli. Yang seperti itu. Jadi dia i'rabnya maf'ul li ajli. Sebabnya kenapa sih mengawali dengan basmalah? Karena mengikuti. Apa sih arti maf'ul li ajli? Li ajli apa arti li ajli? Karenanya. Maf'ul karenanya. Sebab yang pertama, kenapa mengawali dengan basmalah? Iqtidaan bi kitabillahil aziz, karena mengikuti Al-Qur'anul Karim. Yang dimana unzilal basmalatu, ya diturunkan basmalah, atau anzalal basmalata, Allah menurunkan basmalah fi ibtida'i kulli suratin, pada permulaan setiap surat. Kecuali surat apa? At-Taubah. Nanti itu dibahas di kitabnya lebih luas. Kenapa dalam surat Taubah nggak ada basmalah? Karena ada sirang pendapat juga memang. Sebab yang kedua, wa amalan. Apa i'rab amalan di sini? Jangan terkecoh. Apa i'rab amalan? Ataf. Kan? Wa amalan. Yang kedua dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana haitsu itu dimana ya? Yang dimana kana yabtadi'u biha, dahulu Nabi memulai dengannya. Kembali ke mana? Memulai dengan apa? Basmalah, santum. Memulai dengannya fi rasailihi, dalam risalah-risalahnya. Kembali ke mana? Risalah siapa? Nabi Muhammad. Harus tahu nih kembali ke mana kan? Penting. Ana ulangin. Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang dimana kana yabtadi'u biha, dahulu Nabi memulai dengannya, dengan basmalah fi rasailihi, dalam risalah-risalah beliau. Kembali kepada Nabi. Ilal muluki, kepada para raja. Wa ghairihim, dan selain mereka, selain para raja. Yad'uhum, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW menyeru mereka, menyeru para raja dan selain raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa masyhurun, sebagaimana hal itu yang terkenal dalam kitab Sahihain. Apa itu Sahihain, Habli? Sahihain apa, Habli? Benar. Dua yang benar ya? Iya benar, artinya Sahihain dua yang benar. Tapi apa itu maksud dari Sahihain? Azam. Waduh, masa yang begini nggak tahu sih. Gimana ya nih? Korban ini. Malu sekali anak kalau ada santri anak nggak tahu ini Sahihain. Apa Yusuf Sahihain? Faruk. Apa Sahihain Faruk? Nggak tahu. Yusuf? Ahsan. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Catat tuh. Sahihain, garis atasnya Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Ya seperti itu belajar ya. Oke, sekarang di sini pensyarah hafizallahu taala akan membahas i'rab dari basmalah. Apa i'rabnya? Ada tulis tuh bismillah. Bismi, itu apa tuh bismi? Bi apa itu? Huruf jar. Ismi berarti apa? Majrur. Oke. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, wal jaru wal majruru fil basmalati muta'alliqun bi mahdhufin ittifaqan qaddarahu al-basriyuna isman khassan aw amman ay ta'lifi aw ibtida'i, wa qaddarahu al-kufiyuna fi'lan khassan aw amman ay u'allifu au abtadi'u, wal arjahu kaunuhu fi'lan khassan muakharan.
Antum udah sering i'rab ya. Kalau jar dan majrur selanjutnya apalagi i'rabnya? Muta'alliq. Jar majrur muta'alliq bil fi'il kan gitu kan. Wal jar wal majruru fil basmalah. Jar dan majrur dalam basmalah. Bismi itu dia. Muta'alliq bergantung, ya muta'alliq artinya bergantung, bimahdhufin dengan sesuatu yang dihapus. Jadi muta'alliqnya itu dihapus. Ittifaqan dengan kesepakatan para ulama. Para ulama Basra berpendapat jar majrurnya muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Para ulama Kufah juga berpendapat jar majrurnya muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Sepakat mereka. Dihapus muta'alliqnya. Tapi beda takdirnya. Qaddarahul basriyuna. Para ulama Basra mentakdirkan yang dihapusnya itu adalah isim. Khasan, khusus, atau umum. Ana ulangin, jadi jar majrur ini muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Para ulama sepakat dihapus. Tapi berbeda pendapatnya itu apa yang dihapus takdirnya. Para ulama Basra berpendapat yang dihapusnya tuh isim. Bisa khusus, bisa umum. Khusus maksudnya apa? Sesuai apa yang ia ingin lakukan. Misal, mau makan nih. Bismillah berarti apa? Bismillahi makan. Pakai bahasa Indonesia dulu. Mau tidur berarti gimana takdirnya? Bismillah tidur. Benar bukan? Mau belajar berarti apa takdirnya? Kan antum bismillah doang nih. Berarti takdirnya apa? Bismillah belajar. Itu khusus sesuai dengan apa yang ia ingin lakukan. Atau bisa juga umum. Berarti bagaimana umum? Bismillah mulai. Mau makan nih, bismillah mulai. Mulai apa aja? Mau tidur, bismillah mulai. Mulai apa aja? Bisa mulai tidur, bisa. Bismillah belajar ya berarti bismillah mulai, umum dia. Ai ta'lifi au ibtidai itu dia. Kalau ta'lifi, apa arti ta'lifi? Mengarang, karanganku. Berarti di sini apa? Khusus atau umum? Khusus, karena sesuai apa yang ingin ia lakukan. Dan ini ia ingin mengarang kitab Mutammimah al-Ajurrumiyah. Maka kalau khusus sesuai apa yang ia lakukan, ai ta'lifi, karanganku. Kalau umum, tadi apa kalau bahasa Indonesia? Mulai, au ibtidai, aku memulai. Berarti umum itu apa aja bisa. Paham sampai sini ya? Coba Anda tulis. Para ulama Basrah berpendapat yang dihapus adalah apa? Apa tadi? Isim. Bisa khusus, umum. Kalau khusus tadi apa? Sesuai dengan apa yang ia ingin lakukan. Sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Kalau umum ya umum berarti dia dengan kata mulai. Berarti tadi kayak misalnya dia ingin mengarang kan, bismillah, syekhnya ini mengarang. Berarti apa? Kalau khusus, bismillahi ta'lifi. Ini khusus karena dia perbuatannya ingin mengarang, maka takdirnya juga khusus, ta'lifi. Kalau ingin makan berarti gimana? Apa masdar akala? Aklan, ahsan. Berarti gimana? Bismillahi akli. Kalau mau tidur apa masdar nama ya namu? Naum, ahsan. Berarti gimana takdirnya kalau mau tidur nih? Bismillah. Berarti takdir gimana? Naumi. Seperti itu.
Ini kalau khusus sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Kalau umum udah dia nggak perlu pusing. Mulai, pokoknya mulai saja. Ibtidai. Mau tidur, berarti apa takdirnya? Bismillah ibtidai. Bismillah, aku mulai ya, mulai tidur. Mau makan, bismillah ibtidai. Bismillah, aku mulai ya, mulai makan maksudnya. Tapi mulai itu takdirnya umum berarti. Ini para ulama Basrah berpendapat takdir yang dihapusnya adalah isim. Dan itu bisa khusus. Kalau khusus sesuai dengan apa yang ingin dia lakukan. Dan umum dia dengan takdir mulai. Mulai apa saja masuk di situ. Oke, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wa qaddarahu al-kufiyuna. Para ulama Kufah mentakdirkan fi'lan, fi'il dia, para ulama Kufah. Fi'lan khassan aw 'aman, fi'il khusus atau umum. Kalau khusus berarti gimana? Ai u'allifu. Kalau umum au abtadi'u. Oke, kita tulis. Karena ini kalau nggak diperjelas nanti ngambang. Alhamdulillah antum bersyukur belajar sama orang Indonesia ya. Enak bisa begini. Para ulama Kufah. Nanti kalau antum mau ke Yaman, ke UIM, udah tinggal makan aja itu. Berpendat ya, nggak apalah kan, Pak. Yang dihapus adalah apa tadi yang dihapus? Fiil khusus atau umum. Ya khusus sama kayak tadi, sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Umum ya berarti dia mulai. Tapi bedanya fiil ini. Berarti kalau misalnya mau belajar, takdir gimana? Bismillahi adrusu. Mau tidur gimana? Bismillahi anamu. Fiil, ingat. Mau makan gimana? Bismillahi akulu. Mau pergi gimana? Adhabu. Tapi kalau umum gimana berarti? Abtadi'u. Mau makan ya bismillah abtadi'u. Mau mulai makan. Mau tidur bismillahi abtadi'u. Mau mandi bismillahi abtadi'u. Mulai mandi. Seperti itu. Tapi para ulama Kufah ini berpendapat yang dihapusnya itu adalah fi'il. Kalau khusus u'allifu, umum au abtadi'u. Lalu mana stat yang lebih rajih? Antum kasih stabilo nih. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, wal arjahu kaunuhu fi'lan khassan, ingat, muakharan. Dan yang lebih rajih, lebih unggul, keadaannya adalah fi'il. Fi'ilnya yang mana? Yang khusus, dan dia letaknya di akhir. Berarti yang lebih rajih fi'il khusus dan letaknya di akhir. Ini yang lebih rajih. Fi'il khusus. Letaknya di mana? Di akhir. Karena nanti akan disampaikan, ada ulama yang mengatakan letak takdirnya itu di depan. Ada yang mengatakan letak takdirnya itu di akhir. Ingat ya, anak ingatkan, bahasa Arab dimulai dari mana? Kanan apa kiri? Kanan. Jangan sampai terkecoh lagi itu. Ada yang mengatakan di depan, ada yang mengatakan di akhir. Dan pensyarah merojihkan pendapat yang di akhir. Fi'il khusus. Berarti kalau tadi misalnya mau mengarang, gimana takdirnya? Bismillahi wa'allifu. Mau mandi gimana? Astahimmu. Mau cuci gimana? Alsilu. Di akhir ya. Ada yang mengatakan di depan. Berarti apa? Anamu bismillah. Akulu bismillah. Adrusu bismillah. Tapi pendapat yang benar di mana? Di akhir. Kaunuhu fi'lan khassan muakharan. Dan di sini pensyarah hafizallahu taala akan menyebutkan alasan-alasannya kenapa fi'il yang lebih roji, kenapa yang khusus yang lebih roji bukan umum, kenapa muakharan yang lebih roji bukan muqaddaman, yang diakhirkan yang lebih roji bukan yang didepankan.
Dan itu nanti insya Allah akan kita bahas. Istirahat dulu 5 menit. Jarum panjang 6:30. Kita tutup. Nafas dulu sebentar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.